Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube kita Digi Kreatif. Lama kita nggak ketemu ya. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana sih cara menghentikan kebiasaan merokok. Ya. Di dalam konten ini nantinya kami butuh para senior yang sudah duluan bisa berhenti merokok untuk memberikan masukan-masukan serta saran-sarannya, juga buat yang lainnya juga, termasuk ibu-ibu yang mungkin terdampak akibat kebiasaan kami yang sering mengabaikan situasi saat merokok. Tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Baik, rokok ini memang sudah membudaya ya di Indonesia ini, bahkan di dunia tuh. Jadi sejarahnya nanti kita kupaslah di lain waktu. Kabarnya sudah 5.000 tahun sebelum Masehi ditemukannya tembakau, tetapi di Indonesia itu rokok sudah menjadi budaya ya, bahkan dulu perempuan juga merokok. Tembakau ini sudah lekat dengan kehidupan Indonesia. Tidak hanya dihisap tembakau, tapi juga dulu ada dibuat suntilnya untuk mengginang itu, buat ibu-ibunya itu. Saya sendiri dulu perokok aktif. Saya bisa menghabiskan rokok hingga 5 bungkus satu hari satu malam. Ya sambil bergaul lah ya. Dan rokok saya termasuk rokok kretek yang keras. Jadi bisa sampai dengan 5 bungkusan satu hari. Waktu itu rokok masih harganya sekitar 18.000 sampai 19.000 sampai 20.000 lah ya. Sekarang rokok sudah mulai mahal ya. Apalagi ada kebijakan meningkatkan pajak atau cukai rokok 10% untuk tahun 2023 dan 2024 ya. Kemudian saya mengalami gangguan pernapasan karena memang terlalu banyak merokok ya, sehingga saya harus memutuskan untuk berhenti merokok. Seketika memang karena saya tersadar bahwa rokok yang saya beli dengan mahal ya kan, itu hari itu sudah menyakiti saya gitu. Sudah menyakiti saya, sehingga saya mengambil sikap untuk segera menghentikan kebiasaan merokok. Dan saat itu saya langsung meremas rokok saya yang masih ada tersisa 8 batang karena saya merasa batuk tersedak gitu kan. Jadi langsung saya menjanjikan kepada diri saya untuk tidak lagi mengulangi kebiasaan merokok. Nah, demikian mungkin para senior dulu ada yang memberi motivasi saya waktu itu, termasuk Pak Hormat ya. Pak Hormat itu rekan kerja saya. Jadi halo Pak Hormat, sehat-sehat. Nah, mungkin beliau juga termasuk satu inspirasi saya untuk bisa segera berhenti merokok waktu itu. Dan buat senior-senior yang lain yang lebih dulu bisa menghentikan kebiasaan merokok, tolong bantuan masukan-masukannya. Mungkin tipe orang berbeda-beda.
Nah, tipe saya nanti akan saya jelaskan step by step gitu. Jadi memang sulit ya. Mengapa sulit menghentikan kebiasaan rokok ini? Banyak orang yang berulang-ulang berupaya berhenti merokok, tetapi kambuh lagi seperti itu. Nah, memang kenapa demikian? Karena memang rokok ini legal ya, legal. Jadi mungkin kalau kecanduan barang lain seperti narkoba dan lain sebagainya itu, menurut saya sih lebih mudah kita berhentikan. Kenapa? Karena di samping mahal, kecanduan barang-barang tersebut membutuhkan apa ya? Membutuhkan tempat yang khusus gitu, tempat yang khusus bersembunyi karena ilegal. Demikian. Jadi menurut saya lebih mudah menghentikan kecanduan barang-barang seperti itu ketimbang rokok ini. Jadi saya tidak memungkiri bahwa menghentikan kebiasaan merokok ini memang saya akui sulit, tetapi tetap bisa kita berhenti merokok sepanjang kita sudah menguasai diri kita. Bagaimana caranya? Nah, tentu yang pertama kita harus merubah atau menggunakan kekuatan pikiran kita untuk bisa menguasai diri kita, bahwa kita adalah raja bagi kehidupan kita gitu ya, kehidupan pribadi kita. Jadi biasanya ketika kita merokok atau menjadi perokok itu kita sudah tidak menjadi raja lagi gitu, tidak menjadi raja. Kenapa? Karena tanpa sadar kita sudah terjajah gitu, sudah terjajah oleh rokok tadi, bahwa kita bukan lagi menjadi raja, tetapi rokok itulah yang telah menjadi raja. Jadi bukan kesalahan rokok, tapi kesalahan pikiran kita ya, kesalahan pikiran kita yang telah diperbudak oleh barang tersebut, oleh rasa kecanduan tersebut. Jadi memang fenomenal gitu. Kenapa? Saya sendiri waktu itu bisa buka puasa gitu, atau membatalkan puasa gara-gara hanya kepingin merokok gitu, bukan karena bikin makan atau minum, tetapi kepingin merokok yang begitu menyerang, yang menggebu-gebu, dan akhirnya membatalkan puasa. Artinya dia sudah menguasai diri kita, bukan kita yang menguasai dia. Nah, itu yang pertama, mindset ya. Contoh lain seperti di tengah malam kita tidak memiliki rokok, kita khawatir besok pagi nggak merokok nih. Malam itu juga kita keluar ya, beli atau menyuruh seseorang untuk membeli atau mengadakan rokok. Padahal katakan jam 3 udah tidak kita isap lagi rokok itu, hanya menjaga besok pagi kita bisa merokok. Nah, seperti itu. Jadi kita tanpa sadar sudah terjajah gitu ya, terjajah dan diperbudak, dan rokok itu menjadi sesuatu banget gitu. Jadi kemarin ada kita dengar dari Menteri Keuangan bahwa belanja tembakau itu melebihi belanja kebutuhan pokok gitu. Jadi dari situ bisa kita ukur, bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang rokok itu begitu menjadi sesuatu banget gitu, jadi sesuatu yang sudah mengalahkan hal yang pokok bahkan gitu. Jadi hal seperti itulah yang harus menjadi pemahaman kita agar kita dapat menjaga pikiran kita untuk dapat menguasai diri, agar kita tidak menjadi
budaknya rokok, tetapi kita yang mengatur. Kalau kita benar-benar sudah menetapkan mindset tadi sebagai satu kekuatan pikiran kita. Nah kemudian yang selalu terjadi, besok kita berkeinginan lagi atau kepengen lagi. Nah yang kedua, bagaimana cara menjaganya agar keputusan yang kita ambil tadi bisa kita jaga secara berkesinambungan. Nah itu memang butuh langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk minimalisir keinginan-keinginan kita tadi. Jadi kalau saya sih, saya analisa atau saya buat tabel keburukan merokok. Nah, keburukan merokok itu saya tulis gitu, saya tulis di mana sering saya lihat gitu ya, di meja kerja, di ketika bangun tidur. Jadi apa yang menjadi keburukan rokok tadi langsung kita tanamkan ke dalam pikiran kita untuk menjaga keputusan yang kita ambil tadi gitu. Jadi seperti itu agar usaha kita untuk menghentikan kebiasaan rokok tadi tidak sia-sia gitu. Jadi mungkin itulah yang sementara yang bisa kita kupas. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi melalui konsep-konsepnya secara detail agar mungkin komunikasi dengan kita di channel YouTube dengan memberikan komen-komen, itu akan terus mengingatkan pikiran kita agar kita tidak terjebak menjadi budaknya rokok tadi ya. Karena sebenarnya merokok ini memang kesalahan kita, bukan kesalahan siapa-siapa. Jadi bukan karena ada rokok, karena ya ini memang mutlak ya kesalahan pikiran kita yang telah dikendalikan oleh rokok tadi. Mungkin itu ya. Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe tolong subscribe agar dapat mengikuti terus tayangan-tayangan atau tahapan-tahapan bagaimana langkah-langkah kita untuk menjaga konsistensi upaya untuk menghentikan kebiasaan kita merokok. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.